Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Pusat Kekuatan Balap Dunia yang membuat seluruh Indonesia berbangga hati. Veda Ega Pratama, anak bangsa dari Gunung Kidul, Yogyakarta, baru saja dilaporkan membuat murid langsung dari sang legenda, Marc Marquez, terdiam dan terkejut bukan main. Bukan karena satu lap keberuntungan, tapi karena skill adaptasi tak masuk akal yang disebut sangat langka untuk seorang rookie. Mari kita lihat sejenak perjalanan luar biasa dari Veda Ega Pratama. Lahir pada 23 November 2008 di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Veda adalah putra dari mantan pembalap nasional Sudarmono. Darah balap sudah mengalir deras di tubuhnya sejak usia dini. Ayahnya memperkenalkannya pada dunia sirkuit sejak usia 4 tahun, memberikannya motor mini GP saat usianya 5 tahun. Perjalanan karirnya dimulai dari kompetisi motocross nasional, kemudian beralih ke road race pada usia 8 tahun. Prestasi demi prestasi berhasil ia raih, mulai dari menjuarai berbagai kejuaraan nasional seperti One Prix dan Honda Dream Cup, hingga puncaknya menjadi juara Asia Talent Cup 2023. Pencapaian gemilang ini membuktikan konsistensi anak bangsa ini dan menjadi fondasi kuat yang membawanya ke panggung Eropa, Red Bull Rookies Cup, dan kini ke gerbang kejuaraan dunia Moto3. Kabar terbaru yang menggemparkan datang dari sesi tes Moto3 2026. Seorang pembalap muda Spanyol bernama Máximo Quilez, yang dikenal sebagai anak didik langsung dari Marc Marquez, secara terbuka mengungkapkan keterkejutannya pada performa Veda Ega Pratama. Di dunia Moto3 yang kejam, pujian dari rival, apalagi dari pembalap yang ditempa di sistem balap Spanyol yang paling ketat, adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Yang membuat pencapaian ini semakin membanggakan adalah konteks persaingannya. Moto3 adalah kelas di mana performa mesin antar motor nyaris seimbang. Faktor penentu kemenangan bukanlah tenaga motor, melainkan skill, adaptasi, dan kecerdasan pembalap. Banyak sekali pembalap berbakat datang dengan ekspektasi tinggi, namun gagal total karena tidak mampu beradaptasi dengan karakter motor, ban, dan dinamika balap yang sangat unik. Disinilah Veda Ega Pratama menunjukkan keistimewaannya. Menurut pengamatan Quilez, hal yang paling membuatnya terkesan bukanlah sekedar kecepatan Veda dalam satu putaran, melainkan kemampuannya yang luar biasa dalam memahami detail teknis motor dalam waktu yang sangat singkat. Proses adaptasi yang bagi rookie lain bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan satu musim penuh, tampak ilahap oleh Veda dengan sangat cepat dan efisien. Ia melihat Veda tidak hanya cepat, tapi cepat karena Veda benar-benar paham apa yang sedang ia lakukan di atas motornya. Secara teknis, ada beberapa aspek yang membuat adaptasi Veda begitu menonjol dan mengejutkan para rivalnya. Pertama adalah kemampuannya dalam melakukan late braking atau menunda titik pengereman. Veda dilaporkan berani mengerem sangat lambat untuk masuk tikungan, sebuah teknik yang sangat berisiko. Namun, yang membuatnya istimewa adalah caranya melakukannya. Pengeremannya tidak liar, tekanan tuas remnya sangat halus, membuat motor tetap stabil, dan jarang sekali melebar keluar dari racing line. Ini adalah indikasi pemahaman yang sangat matang terhadap grip atau daya cengkeram ban depan, sesuatu yang biasanya baru dikuasai setelah satu musim penuh pengalaman. Kedua adalah teknik trail braking. Ini adalah kemampuan pembalap untuk tetap menahan sedikit pengereman bahkan saat motor sudah mulai memasuki fase awal menikung. Di kelas Moto3 yang sangat sensitif, kesalahan kecil dalam teknik ini bisa berakibat fatal, menyebabkan kehilangan momentum yang besar di lintasan lurus berikutnya. Namun, Veda justru mampu memanfaatkan fase ini untuk menjaga kecepatan saat masuk tikungan tanpa mengorbankan keseimbangan motornya. Sebuah skill yang sangat teknikal dan sulit dikuasai. Ketiga, dan mungkin yang paling krusial di Moto3, adalah manajemen momentum. Kelas Moto3 tidak memiliki tenaga mesin yang buas. Siapapun pembalap yang kehilangan momentum di tikungan akan menjadi korban empuk di trek lurus. Veda terlihat sangat sadar akan hal ini. Gaya balapnya sangat efisien. Ia jarang mematahkan alur balapnya dan selalu terlihat berpikir satu langkah ke depan, memikirkan bagaimana cara keluar tikungan dengan kecepatan setinggi mungkin sejak ia mulai masuk ke tikungan tersebut. Kombinasi dari 3 skill teknis tingkat tinggi inilah yang menurut Quilez bukanlah tipikal seorang pembalap yang baru saja naik kelas. Yang patut kita apresiasi adalah mentalitas dan pendekatan balap Veda yang sangat dewasa. Sebagai pembalap dari Indonesia, Veda harus bersaing dengan para pembalap dari negara-negara dengan kultur dan fasilitas balap yang jauh lebih maju. Namun, ia tidak menunjukkan rasa minder. Sebaliknya, ia menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak gerasa-gerusu, tidak berambisi menjadi yang tercepat di setiap sesi latihan hanya untuk pamer.
Ia lebih memilih membangun ritme perlahan, mempelajari batas maksimal motor dan ban, lalu meningkatkan kecepatannya selangkah demi selangkah. Pendekatan yang sangat sistematis, terukur dan cerdas ini biasanya menjadi ciri khas pembalap elit dari Spanyol. Itulah yang membuat seorang Máximo Quilés, yang terbiasa melihat puluhan talenta baru setiap musim, merasa sangat terkejut sekaligus kagum. Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah dari siapa pujian itu datang. Máximo Quilés bukanlah pembalap sembarangan. Ia adalah produk dari sistem balap Spanyol dan digembleng langsung oleh Marc Márquez, salah satu pembalap paling agresif dan cerdas dalam sejarah. Gaya balap yang diajarkan di lingkungan Márquez menekankan pada pengendalian motor yang ekstrim, keberanian yang diperhitungkan, dan kecerdasan membaca risiko. Saat Quilés melihat cara Veda membalap, ia menemukan sesuatu yang sangat akrab dengan ajaran mentornya. Ini adalah narasi klasik Indonesia versus dunia. Seorang anak bangsa dari Gunung Kidul, dengan segala keterbatasan jika dibandingkan fasilitas di Eropa, kini tidak hanya bersaing, tapi juga membuat para rivalnya menaruh hormat. Setiap kali Veda turun ke sirkuit, ia tidak hanya membawa namanya sendiri. Ia membawa nama Indonesia, bendera merah putih, dan harapan dari ratusan juta rakyat Indonesia. Tekanan ini tentu tidak mudah dipikul oleh pundak seorang pembalap yang masih sangat muda. Perjalanan Veda tidak selalu mulus. Jauh dari keluarga di Indonesia, ia harus beradaptasi dengan budaya, cuaca, dan makanan yang sama sekali berbeda. Ia harus berjuang melawan rintangan yang tidak dihadapi oleh para pembalap Eropa. Namun dengan tekad baja dan dukungan dari keluarga serta seluruh masyarakat Indonesia, Veda Ega Pratama terus bangkit dan membuktikan bahwa talenta Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Pengakuan dari murid Marc Márquez ini adalah bukti nyata bahwa Veda bukan lagi dianggap sebagai pembalap pelengkap. Ia kini dianggap sebagai ancaman nyata, sebuah variabel baru yang harus diperhitungkan dalam persaingan gelar juara. Bagi para pembalap Eropa, ancaman terbesar bukanlah rookie yang hanya nekat dan cepat di satu putaran, tetapi rookie yang cepat sambil terus belajar. Dan Veda Ega Pratama adalah tipe pembalap yang paling ditakuti itu. Dengan pujian dan pengakuan yang datang begitu awal, bahkan sebelum musim balap 2026 dimulai, masa depan Veda Ega Pratama di dunia MotoGP terlihat semakin cerah. Ini adalah fondasi yang sangat kuat untuk membangun musim debut yang sukses. Jika konsistensi dalam belajar dan ketenangan ini terus dijaga, bukan tidak mungkin Veda akan menjadi salah satu kandidat kuda hitam untuk perebutan gelar Rookie of the Year 2026. Lebih jauh lagi, prestasi Veda ini membuka pintu yang lebih lebar bagi pembalap-pembalap muda Indonesia lainnya. Ia menjadi bukti hidup bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan dukungan yang tepat, Indonesia bisa menjadi kekuatan besar di dunia balap motor. Mimpi untuk melihat pembalap Indonesia menjadi juara dunia di kelas MotoGP kini terasa sedikit lebih dekat. Prestasi Veda menjadi inspirasi bagi ribuan anak-anak di seluruh pelosok tanah air yang bermimpi untuk mengikuti jejaknya. Kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya akan terus mendoakan dan mendukung Veda Ega Pratama agar bisa terus fokus, rendah hati, dan mengharumkan nama bangsa. Semoga pengakuan dari rival ini tidak membuatnya cepat puas, melainkan menjadi bahan bakar untuk berlatih lebih keras lagi. Semoga ini menjadi awal dari sebuah era kebangkitan motorsport Indonesia di panggung tertinggi dunia. Mari kita kawal bersama perjalanan sang anak bangsa dari Gunung Kidul ini menuju puncak dunia. Itulah kabar terbaru dari Veda Ega Pratama yang terus mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia MotoGP. Kalau kalian bangga dengan prestasi anak bangsa ini, jangan lupa like video ini sebagai bentuk dukungan untuk Veda. Subscribe channel Gala Cepat untuk update berita terbaru pembalap Indonesia. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita prestasi anak bangsa. Share video ini ke teman-teman kalian yang juga bangga dengan pembalap Indonesia. Komen dukungan dan doa kalian untuk Veda Ega Pratama di kolom komentar. Tuliskan di kolom komentar, bangga jadi orang Indonesia, semangat Veda. Atau, terus mengharumkan nama bangsa, Veda. Jangan lupa follow juga media sosial Gala Cepat untuk update tercepat seputar pembalap Indonesia di MotoGP. Bersama-sama kita dukung anak bangsa untuk terus berprestasi di panggung dunia. Indonesia pasti bisa. Merah putih. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap dukung pembalap Indonesia.